Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Fitria Primandani dengan NIM 208190017. Di kesempatan kali ini, saya beserta rekan saya akan menjelaskan mengenai model pengembangan kurikulum. Nah, sebelumnya kami di sini akan menjelaskan mengenai definisi dan juga macam-macam model pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah definisi model pengembangan kurikulum. Apa sih sebenarnya model pengembangan kurikulum itu? Model merupakan konstruksi yang bersifat teoritis dari sebuah konsep. Sedangkan dalam pengembangan kurikulum, model merupakan sebuah ulasan teoritis mengenai proses pengembangan kurikulum yang ada. Atau dapat juga dikatakan bahwa model pengembangan kurikulum di sini merupakan sebuah teori mengenai langkah-langkah pengembangan kurikulum. Nah, yang kedua adalah mengenai macam-macam model pengembangan kurikulum. Apa saja sih model pengembangan kurikulum itu? Yang pertama adalah model Taylor. Model Taylor ini dicetuskan oleh Ralph Taylor. Dan model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang bersifat bagaimana cara untuk merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan serta nilai sebuah institusi pendidikan. Jadi dalam model ini tidak akan menguraikan langkah-langkah secara terperinci dalam pengembangan kurikulumnya. Tapi model ini hanya memberikan dasar pengembangannya saja. Terdapat beberapa tahap yang dapat dilakukan dalam model Taylor ini untuk proses pengembangan kurikulum. Antara lain, yang pertama adalah menentukan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini dapat bersumber dari siswa, realita kehidupan, disiplin ilmu, serta pandangan para ahli. Yang kedua adalah menentukan pengalaman belajar. Dan yang ketiga adalah menentukan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi ini merupakan hal yang harus dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai tercapai atau tidaknya suatu tujuan yang telah ditetapkan tadi. Nah, yang kedua adalah model administratif atau sentralisasi. Model administratif ini biasa disebut juga dengan istilah top down atau dari atas ke bawah. Jadi, dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum itu, ide awalnya terlahir dari pejabat tingkat atas maupun pembuat keputusan yang nantinya akan dilaksanakan sebuah ide tadi oleh tingkat yang lebih bawah lagi. Yang ketiga adalah model grassroots atau desentralisasi. Pada model grassroots ini merupakan kebalikan dari model administratif. Jika pada model administratif tadi dari atas ke bawah, sedangkan dalam model grassroots ini justru datangnya dari bawah atau guru sebagai pelaksana kurikulum. Nah, munculnya ide ini disebabkan karena terdapat keresahan guru terhadap kurikulum yang sedang diterapkan, sehingga guru berupaya untuk berinovasi terhadap kurikulum yang sedang berjalan ini. Nah, dalam model ini juga lebih demokratis karena terdapat pengembangannya itu dilakukan oleh seorang guru, di mana guru itu akan pelaksana. Jadi dia bisa merasakan hal-hal kecil yang sekiranya cukup mengganggu bagi jalannya kurikulum. Jadi pelaksanaan kurikulum ini dapat dimulai dari unit yang terkecil dahulu menuju ke unit yang lebih besar. Yang keempat adalah model Huda Taba. Model ini dicetuskan pada tahun 1902 hingga 1967 oleh Huda Taba. Model ini menganggap bahwasanya fakta itu sebagai hal yang mendasari sebuah ide. Dalam model ini terdapat rincian tahapan kegiatan yang akan dilakukan sehingga memperjelas pengembangan kurikulum. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menerapkan model Huda Taba ini, yang pertama adalah menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua adalah mengidentifikasi dan menyeleksi pengalaman belajar. Yang ketiga adalah mengorganisasikan bahan kurikulum dan kegiatan belajar. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil pelaksanaan kurikulum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Farmasi Putri Huda, biasa dipanggil Faris. Nomor ID mahasiswa 208190018. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Evi mengenai model
pengembangan kurikulum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas model pengembangan kurikulum Weller. Menurut Weller, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran atau suatu proses yang terjadi secara terus-menerus dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Weller berpendapat bahwa proses pengembangan kurikulum ini terdiri dari 5 fase atau tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan ini merupakan tahapan-tahapan yang sistematis atau berurutan. Apabila salah satu tahapan di awal tidak dapat dilaksanakan atau diselesaikan, maka tidak akan dapat untuk melaksanakan tahapan yang berikutnya, seperti itu. Lalu apa saja tahapan-tahapan yang dimaksud oleh Weller ini? 5 tahapan yang dimaksud oleh Weller ini. Yang pertama yaitu menentukan tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian yang kedua yaitu menentukan pengalaman belajar. Yang ketiga menentukan isi dan materi menurut pengalaman belajar. Kemudian yang keempat mengorganisasi atau mengintegrasikan pengalaman belajar dengan konten atau topik. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu mengevaluasi setiap tahapan-tahapan perkembangan dan pencapaian tujuan. Kemudian demikian tadi adalah model pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Weller. Kemudian menuju ke model pengembangan kurikulum selanjutnya, yaitu model pengembangan kurikulum Buchem atau Buchem, GA Buchem. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh GA Buchem, seorang ahli kurikulum, dalam bukunya yang berjudul yaitu Kurikulum Teori, yang mengemukakan bahwa ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum Buchem. 5 hal tersebut yakni yang pertama yaitu identifikasi bidang atau bidang yang akan mengubah kurikulum tersebut. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi staf, yaitu pihak-pihak yang akan terlibat dalam pengembangan kurikulum. Kemudian yang ketiga identifikasi organisasi dan prosedur yang harus diikuti dalam pengembangan tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian memilih konten dan pengalaman pembelajaran serta menentukan penilaian. Kemudian yang selanjutnya yaitu melaksanakan program studi, dan yang terakhir melakukan evaluasi kurikulum. Demikian tadi adalah model pengembangan kurikulum Buchem. Kemudian langsung saja menuju ke model pengembangan kurikulum Roger. Roger mengupakan bahwa kurikulum yang dikembangkan hendaknya dapat mengembangkan individu secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan dengan cara melatih diri berkomunikasi secara interpersonal. Langkah-langkah dalam pengembangan model ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu memilih suatu sasaran administrator dalam sistem pendidikan dengan syarat individu yang terlibat hendaknya ikut aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan kelompok secara intensif agar mereka dapat berkenalan secara akrab. Kemudian mengikutsertakan guru-guru dalam pengalaman kelompok secara aktif intensif. Kemudian yang ketiga mempertemukan atau membentuk pertemuan intensif antara guru dengan peserta didik dan antara peserta didik dengan peserta didik lainnya secara akrab dalam suasana bebas ekspresi. Kemudian yang terakhir yaitu menyelenggarakan pertemuan secara interpersonal antara administrator atau guru dan orang tua peserta didik. Dalam situasi yang demikian diharapkan masing-masing personal akan saling menghayati dan lebih akrab sehingga memudahkan berbagai pemecahan problem sekolah yang dihadapi. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Jika masih terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.